Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang duga menerima gratifikasi. Karena dakwaan kasus korupsi minyak goreng berlaku. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Di Indonesia, korupsi sudah ada dan mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus pada masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era masa reformasi. Bahkan, Begawan Ekonomi Indonesia Profesor Sumitrodjoyo Hadikusumo pada tahun 1980-an menegarai 30% dana APBN dikorupsi. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Banyak pernyataan yang ditujukan terhadap praktik korupsi yang ada di Indonesia. Ada orang yang mengatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah membudaya dan telah mendarah daging. Ada pula yang mengatakan bahwa praktik korupsi yang ada di Indonesia bagaikan penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Lantas, pernyataan tersebut agaknya sulit untuk dibantah, sebab kenyataannya benar demikian, bagaikan mati satu tumbuh 1000. Meski banyak pejabat negara yang dipenjara akibat tersandung kasus korupsi, hal tersebut tidak memberikan efek jera untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sistem dan moral yang bobrok mendorong kasus korupsi menjadi sebuah budaya. Ini tentu saja membuat kepercayaan masyarakat kepada KPK khususnya menurun drastis. Miris untuk didengar, mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat, suara rakyat, telah menambah derita rakyat. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa jika praktik korupsi akan terus-menerus terjadi tanpa ada pembenahan yang sungguh-sungguh, utamanya dari penguasa. Apalah artinya jika pembenahan hanya menjadi sebuah janji, komitmen, dan slogan tanpa adanya praktik yang nyata. Mengingat buruknya korupsi dan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, maka kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi itu. Dalam pemerintahan, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penegakan hukum yang tegas. 2, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada dari segi pendidikan. Dan yang terakhir, ada dari sosialisasi mengenai anti korupsi. Nah, kita juga sebagai mahasiswa bisa berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi. Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memulai hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah disiplin waktu. Tidak terlambat saat masuk ke kelas, juga tepat waktu saat mengumpulkan tugas kuliah. Yang kedua, tidak korupsi waktu. Tidak tidur pada saat jam mata kuliah sedang berlangsung. Tidak menyerobot antrian, tidak menyontek saat ujian, dan selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita sebagai seorang mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus turut aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi. Mari Sama-sama kita perangi korupsi, Tolak normalisasi korupsi demi Indonesia yang lebih baik lagi.